Halo, salam jumpa lagi dari Layar Jojo. Semoga kalian semua yang menonton channel ini sehat selalu. Kali ini Layar Jojo ingin mengulas sebuah film di mana sekelompok peneliti di wilayah Arktik secara tidak sengaja bertemu beberapa makhluk raksasa dari film ini yang berjudul Snow Monster. Berawal dari pergerakan tim peneliti di wilayah Arktik, mereka ingin meneliti sesuatu di bawah pimpinan sang wanita cantik, sebut saja namanya Xiaoqin. Setelah hampir kelelahan, mereka dikejutkan secara tiba-tiba dengan kemunculan tanda sinyal di radar yang semakin intens meningkat. Tak mau tinggal diam, seorang laki-laki gempal yang merupakan pemimpin tim bernama Lao Shen punya firasat buruk dan mengingatkan agar anggota tim berhati-hati. Alangkah terkejutnya mereka saat raksasa itu muncul dan membalikkan kendaraan mereka ke dasar jurang. Beberapa hari setelah kejadian itu, seorang bernama Ren dimintai bantuan. Namun Ren secara acuh saja mengetahui jika Xiaoqin ikut terlibat. Ren pun langsung setuju dan bergegas berangkat bersama rekannya untuk melakukan pencarian dan mendapatkan cerita saat di perjalanan jika 3 bulan sebelumnya Lao Shen mendapatkan tugas untuk meneliti fenomena aneh yang terdeteksi di satelit berupa hawa panas di wilayah Arktik yang terkenal dingin. Setelah mendapatkan wilayah yang pasti, Ren dan tim berupaya untuk mencari tempat keberadaan Xiaoqin dan kawan-kawannya. Seperti tampak kebingungan, akhirnya mereka menemukan jalan masuk dengan cara begini. Alangkah kagetnya mereka saat terperosok ke dalam lubang yang sangat dalam. Mereka dikejutkan oleh keberadaan beberapa tengkorak manusia yang sangat mengerikan, di mana terdapat lubang pada tengkorak. Dari tempat itu, mereka mulai bergerak mengadakan pencarian di bawah pimpinan Ren. Cahaya senter mereka gunakan sebagai senjata untuk memperjelas pandangan. Begitu situasi gelap di dalam gua, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh tulang tengkorak yang menggantung. Dan secara tiba-tiba juga salah satu dari teman mereka terjatuh dan tersungkur dengan tulang tengkorak yang berlubang. Ternyata itu disebabkan oleh burung yang gemar memakan daging manusia. Singkat cerita, mereka kembali melanjutkan perjalanan tanpa disengaja kembali bertemu dengan burung-burung yang aneh tadi. Ren lantas berteriak agar mereka menyelamatkan diri dan segera berlari. Berhasil lolos dari mangsaan burung aneh tadi, mereka tiba di lokasi salju dan melanjutkan pencarian. Di tengah perjalanan, mereka menemukan jejak dari Xiaoqin berupa puing kendaraan dan sebuah kamera. Tapi secara tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan makhluk aneh dari dalam lapisan es. Ternyata monster hiu seakan terlihat seperti haus darah. Hiu terus mengejar, namun mereka berusaha untuk kabur dan melawan. Di saat bersamaan, monster hiu itu ternyata dimakan oleh monster salju yang muncul lagi. Pada saat mereka masih menyaksikan keberadaan monster salju tersebut, salah seorang dari teman mereka yang secara tidak sengaja menembakkan senjata ke arah monster salju, sehingga monster salju pun menjadi marah. Monster salju menjadi garang. Perkelahian tidak dapat dielakkan. Kemudian salah seorang dari mereka juga menembakkan basoka dan mengenai dinding daripada tebing-tebing menjadi longsor. Mereka sama-sama berlari menyelamatkan diri. Setelah kejadian itu, mereka tersadar dan telah mendapati jika tangan mereka dalam kondisi terikat. Saat ini Ren dan kawan-kawan berada di tempat suku pedalaman, masih mencoba untuk mencari akal agar supaya lepas dari ikatan. Tiba-tiba saja Ren berhasil melepaskan ikatan dan menyandra salah seorang dari anggota suku pedalaman. Secara tiba-tiba Xiaoqin muncul. Ia ternyata tinggal bersama suku pedalaman. Tujuan mereka mengambil darah hanya untuk menolong agar Ren terhindar dari rasa dingin yang hebat. Sementara di luar sana terdapat anggota Ren yang masih hidup. Secara tiba-tiba monster salju pun muncul. Untung monster salju ini hanya lewat saja tanpa mengganggu kenyamanan mereka. Sementara di tempat lain, Ren, Xiaoqin, dan si gendut sedang bercerita. Mereka rupanya sudah sering bekerja sama dan memecahkan berbagai fenomena alam. Keesokan harinya, Ren, Xiaoqin, dan si gendut menghadiri upacara suku pedalaman yang dipimpin seorang wanita sebagai ketua suku.
Upacara ini dipakai untuk memanggil monster salju. Ketua suku tentu memperkenalkan monster itu kepada Ren dan kawan-kawan. Disinilah Ren tersadar bahwa makhluk itu sama seperti manusia. Secara tiba-tiba dentuman api mengejutkan mereka dan suara tembakan yang tidak lain dari teman Ren, yaitu Henry. Mereka menembaki siapa saja yang melawan, sementara si monster salju tidak dapat berbuat banyak karena ia takut jika melukai orang yang tidak bersalah. Di saat monster itu lengah, Henry menembak si monster dengan peluru kejut agar si monster lari. Henry menjelaskan alasan dia menembak jika dalam tubuh monster itu ada gen misterius yang bisa mengubah hidup menjadi kaya raya. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Ternyata mereka salah jalan. Di situ merupakan wilayah hiu. Monster hiu kembali muncul seperti akan haus darah. Hiu itu muncul dan memangsa apapun yang ada. Di saat terdesak, Profesor Henry teringat jika ia masih memiliki satu peluru kejut untuk memusnahkan para monster itu. Henry semakin garang dan meledakkan pistol ke arah ketua suku agar memanggil monster salju dengan menggunakan telepati. Namun ketua suku menolak sehingga terjadi kekacauan di antara mereka dan Henry pun salah tembak. Secara hal ini mengundang kehadiran monster salju karena monster salju juga mengetahui apa yang terjadi. Dia pun menjadi muncul kembali. Henry dan kawan-kawan berusaha menyerang monster salju. Ini yang membuat monster semakin garang dan menghajar siapa saja yang dihadapannya. Namun ternyata jet tempur dari Henry datang membantu. Monster salju tampak berusaha untuk melawan. Akhirnya monster salju berhasil menaklukkan satu jet dan hancur. Henry nampak seperti kebingungan. Kemudian Ren yang sebelumnya mencari monster justru membantu dengan menghancurkan satu jet lagi. Kemudian jet tersisa satu juga dihancurkan oleh si monster. Sementara Henry yang terluka terkena serpihan daripada ledakan jet tempur yang dihancurkan oleh monster, tidak bisa bergerak kemana-mana dan dengan pasrah berusaha untuk melawan. Henry pun diajar oleh monster salju tersebut. Setelah kejadian itu, monster salju menghilang, sementara Ren, Xiaoqin dan si gendut beranjak pulang dan menyadari sudah banyak ulah manusia yang mengganggu alam sehingga menjadi rusak. Demikianlah film ini. Terima kasih.